Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Suara Kencana dimanapun berada pada menjelang siang Sabtu hari ini di 29 Agustus 2020. Bersama saya Widianto akan menemani pendengar di acara Bincang Gemilang. Di studio sudah hadir ini pelopor e-commerce ya dari Lapak Desa. Ini anak muda, pemikir, akademisi, Dr. Muhammad Ali. Assalamualaikum Pak Dok. Waalaikumsalam. Ya, dia adalah akademisi di Fakultas Ekonomi, sahabat saya, pemikir, banyak pikiran-pikiran besar yang kemudian nanti bisa diadopsi barangkali juga oleh pemerintah ya, supaya laju pembangunan kita juga lebih kencang ya, sekencang kuota internet barangkali. Kita mesti adaptasi ya. Dan ada juga anak muda ini, mahasiswa ini, memang era-era mahasiswa sekarang ini harus jadi pemikir juga baik ya, pikiran-pikiran e-commerce-nya menarik. Anak muda, nama beliau Bung Hari. Ya, saya panggil Hari aja sebenarnya ya. Hari Sunario ini adalah mahasiswa informatika Fakultas Teknik Hasanuddin. Ini pegiat e-commerce ya. Baik, Pak Dokter. Ya, tadi kita lihat, kita dengar tadi berapa perkembangan ya tentang industri, kemampuan pasar. Nah, nanti mungkin lebih akan saya lihat ke Pak Dokter adalah pengamatannya sekarang tumbuh kembang ya. Pandemi ini kemudian membawa satu nuansa baru, kita lebih akrab dengan teknologi. Pak Dokter melihat seperti apa? Baik, terima kasih. Wah, saya menikmati sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ali Widi tadi itu. Itu menunjukkan bahwa walaupun beliau kelihatan tidak muncul, tetapi ternyata mengikuti juga perkembangan situasi dan perekonomian kita secara nasional. Dan beberapa catatan saya dari apa yang disampaikan tadi itu memang benar. Misalkan soal surplus neraca perdagangan, betul itu bahwa kita surplus secara konsep itu menunjukkan bahwa sebenarnya kondisinya harusnya lebih baik. Tetapi dalam situasi seperti hari ini, surplus itu disebabkan oleh berkurangnya impor. Dan catatan data menunjukkan bahwa selama ini 70% impor kita itu adalah impor bahan baku untuk sektor industri di dalam negeri. Nah, ketika ada pengurangan impor, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya industri dalam negeri kita itu tidak bekerja. Proses produksi itu tidak bekerja. Itu menunjukkan bahwa tidak semestinya, tidak semuanya surplus anggaran neraca pembayaran itu menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Itu saya setuju, dan data memang menunjukkan bahwa itu terjadi. Kemudian yang kedua, itu yang tadi yang ingin saya stressing itu adalah soal kontraksi ekonomi yang minus 5,32%. Itu betul, negara-negara lain memang karena tingkat ketergantungannya pada sektor luar misalkan, karena mereka juga adalah negara-negara produsen yang mengekspor barangnya keluar. Ketika itu terganggu, maka akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri. Kayak Singapura itu memang besar sekali, tetapi ini kan ibarat orang yang punya saving lebih banyak nih. Kayak saya sama Mas Widi nih, saya sama-sama krisis. Mas Widi itu ibarat Singapura, saya ini ibarat Indonesia. Ya, Mas Widi itu punya 100 miliar tabungan. Saya ini hanya depositnya. Saya ini punya 10 juta saja atau 100 juta saja. Ketika sama-sama resesi, misalkan dalam jangka waktu yang 2-3 bulan gitu kan, ya Mas Widi nggak masalah, setahun juga savingnya masih ada. Nah, bagaimana dengan saya yang Indonesia? Dan itulah kondisi yang harusnya memang kita khawatirkan. Tidak boleh panjang-panjang COVID ini. Kalau sampai tahun depan belum selesai, nah ini menjadi soal. Kemudian yang ketiga yang mau saya sampaikan, memang COVID itu memaksa kita harus menyesuaikan diri. Betul katanya Pak Ali Widi tadi itu, bahwa memang terpaksa. Ya memang dalam perubahan itu memang harus ada yang memaksa. Sama ketika dulu kita beralih dari minyak tanah ke gas misalkan, itu dipaksa. Tetapi kebiasaan. Nah,
salah seorang konten kreator mengatakan bahwa COVID bisa jadi tahun depan sudah selesai, tetapi impact-nya bisa tinggal bersama kita itu sampai 100 tahun yang akan datang. Soal perubahan perilaku belajar, perilaku bekerja, dan perilaku berbelanja ini tadi nanti akan mengalami perubahan, dan itu yang saya diskusikan dengan teman-teman termasuk Hari dan tim di Lades itu, bahwa perubahan ini akan bersifat jangka panjang dan kita harus menginisiasi, karena nggak bisa lagi menghindar kita. Kalau menghindar ya tentu kita jadi follower saja gitu kan. Yang kaya itu ya Bill Gates seperti kata Bapak tadi itu. Kalau kita Pak Dok ya amati bahwa COVID ini kemudian sebelum COVID pertumbuhannya mungkin tidak signifikan ya. Startup yang ada, teman-teman pegiat e-commerce juga tidak begitu masif ya. Tapi kemudian di pandemi ini banyak cara-cara baru ya, cara baru kemudian yang diikuti oleh masyarakat beradaptasi dengan itu. Ini kalau bicara tentang entry point ini signifikan misalnya sebagai start kita untuk ke depan lebih akrab lagi dengan teknologi Pak Dok. Oke, betul. Ada kata-kata bijak Mas Fit. Di balik setiap masalah itu kan selalu ada hikmah. Ya, COVID ini memang di satu sisi musibah, tetapi kalau kita melihatnya dari perspektif yang beda, ya ini adalah kesempatan kalau saya. Kesempatan karena selama ini kan kita cenderung membangun kebijakan pembangunan kita itu kan lebih cenderung mendorong sektor yang hanya 1%. Kalau kita gambarkan kan struktur perekonomian kita itu kayak piramida. Ada 1% yang menguasai begitu banyak aset, ada 99,9% ini. Nah dari 99,9% ini kan pelaku usaha mikronya justru yang lebih dominan, di atas 50 juta pelaku usaha, dan ini yang kemudian selama ini tidak pernah terperhatikan. Ketika terjadi krisis seperti hari ini karena penyebabnya COVID, menyebabkan kita kemudian terbangun. Ternyata ada banyak sekali orang yang harus pemerintah sudah mencoba membuat kebijakan dengan memberikan bantuan sosial, tapi tidak cukup juga. Konsumtif ya. Iya. Tidak cukup juga untuk mendongkrak perekonomian, karena memang dalam skala yang lebih besar sektor produksi tidak bekerja secara maksimal, lalu kemudian hanya dikasih bantalan sosial seperti bantuan tadi itu, ya dibelanjakan begitu. Betul. Tetapi yang harus didorong ya tadi itu kesempatan bagi kita untuk membangun industri. Kalau kita lihat NTB dalam perspektif regional, misalkan struktur PDRB-nya itu kan masih didominasi oleh sektor pertanian. Artinya bahwa sektor pertanian ini kesempatan bagi kita mendorong bagaimana menciptakan nilai tambah supaya kemudian kontribusinya lebih besar terhadap perekonomian. Pak Dok, nanti saya akan coba lebih ke produktivitas soal ekonominya. Kita ke ini mahasiswa nih Pak Dok ya, mahasiswa Pak Doknya luar biasa ini Bung Hari ya. Bayangan kita tidak banyak loh mahasiswa-mahasiswa yang berpikir aplikatif ya, seperti Bung Hari ini. Ayo coba Bung Hari ini, kenapa ide terpikir ya untuk menekuni dunia startup seperti ini? Oke, menarik Pak Wid ya. Jadi sebelumnya dari yang sudah disampaikan oleh pertama tadi Bapak Rektor UGR dan juga tadi melalui Pak Dr. Ali sudah menjelaskan secara ringkas tentang industrialisasi dan juga termasuk juga tadi ke arah digitalisasi. Sebetulnya juga kita sebagai anak muda perlahan juga kan kita mengamati sebetulnya apa yang sedang terjadi. Persoalan mulai dari politik, ekonomi. Kita juga ya melalui kemampuan analisa yang sederhana punya pengamatan sendiri dan akhirnya kita juga semacam mitigasi. Bagi teman-teman yang mungkin seusia dengan saya, tidak sedikit sebetulnya Pak Wid, di kampus saya pun sebetulnya ada banyak yang punya ide untuk pengembangan platform. Karena juga selain tadi krisis yang sekarang ini yang kita alami, menuntut kita untuk mengembangkan sesuatu inovasi. Pertama, secara kita juga anak muda ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat dan juga punya sesuatu dari diri kita bisa kita jadikan banggaan. Nah, teman-teman banyak mengembangkan platform. Salah satunya yang sudah dikembangkan sama teman-teman yang sekarang itu Lapak Desa. Tapi fakta yang juga kita tidak bisa pungkiri hari ini, meski kita sudah juga masuk ke era digitalisasi, hanya saja di beberapa platform e-commerce raksasa yang ada di Indonesia, kurang lebih 5-10 raksasa terbesar itu, sebagian besar 80% produk di dalamnya itu produk luar. Nah, ini salah satu yang ya satu sisi kita ngeliat ini adalah keberpihakan ke arah mana. Meskipun digitalisasi ini untuk masyarakat kita,
Namun kalau pada akhirnya produk-produk yang masuk adalah produk luar dan kita hanya mengkonsumsi, di manakah produk kita nanti dapat dipasarkan? Ya. Nah, jadi kami sebetulnya dari Lades sudah bersepakat dengan Pak Dr. Ali, ini tentang keberpihakan Pak, ke arah mana kita. Jadi Ya. kita kunci skalanya untuk produk yang ada di Lades semuanya harus produk-produk lokal. Ya, baik. Kalau itu soal idealism ya, ini menarik. Tapi nanti Pak Hari ya, saya lagi ke Pak Dokter ini. Siap, Pak. Ya ini berbisnis juga idealis, konsep-konsep itu bagus Hari ya. Pak Dok, kalau kita lihat mungkin bukan ceruk pasar ya kalau sekarang bicara tentang dunia digitalisasi, dia sudah segmentednya oleh segmen, orang bisa menikmati apa. Tapi yang menarik kemudian tadi adalah produktivitas ini Pak Dok ya. Orang mau memasarkan produk-produknya itu kan sentuhan teknologi ini penting dia harus kemana ya, jaringannya kemana, layoutnya apa, terus apa yang dia dapatkan. Dari segi aspek ekonomis pasti lebih ekonomis ya, karena juga padat kreativitas, tapi juga pemanfaat modalnya bisa ditekan karena lebih simpel barangkali layoutnya. Pak Dok, Lades ini tadi menyambung juga dikatakan ada di mahasiswa kita, Bung Hari. Lades ini memang diproyeksi ke depan ini menjadi jawaban apa Pak Dok misalnya? Nah ini tadi yang ada kaitannya dengan pertama soal ceruk ya, kedua soal apa yang saya sampaikan tadi soal keberpihakan. 55 juta pelaku usaha mikro itu kan sebarannya lebih banyak di desa, Mas. Nah inilah persoalannya. Jadi kita harus melihat ini bagaimana menjadi persoalan. Beberapa riset menunjukkan bahwa hasil riset menunjukkan bahwa sesungguhnya kan selama ini kita selalu berpikir soal modal. Ketika bicara soal bisnis itu selalu modal ya. Padahal yang dari hasil riset beberapa kali riset yang saya baca dan dilakukan secara internal juga oleh Pemda dan lain-lainnya itu menunjukkan bahwa sebenarnya pasar yang jadi soal. Modal, maaf Pak Dok, modal tadi itu soal kapital dalam bentuk modal modal kerja, uang, modal kerja yang akses. Kadang-kadang kan ternyata akses pembiayaan terhadap perbankan untuk modal kerja itu ada pada nomor urut 2 dan 3. Nomor urut 1-nya itu ada di market, di pasar, akses pasar. Ini yang jadi soal. Nah, ketika kita diskusi soal selama masa pandemi ini, kemudian saya tantang Hari, memang beberapa platform kita sedang kembangkan, salah satunya Pondok, namanya Smart Pondok untuk mendorong kemandirian perekonomian pondok pesantren. Baru kita ditantang, saya dikasih challenge sama mantan Kapolres Lombok Timur, Wakapolres Lombok Timur untuk membuat sebuah platform bagaimana memfasilitasi pedagang di satu sisi dan masyarakat di sisi yang lain supaya mereka tetap bisa beraktivitas selama masa pandemi untuk menghentikan penyebaran COVID, tetapi ekonomi tetap bisa berjalan. Nah, lalu Hari saya tantang, jadi gini, bisa nggak kayak gini gitu kan? Kalau saya jelasin soal apa, berapa lama Pak? 2 minggu. Prototipe-nya saja, saya bilang gitu kan. Tapi memang luar biasa dia nggak tidur sampai lalu kemudian ternyata itu terus berkembang core-nya. Dan kita learning by doing ternyata sambil riset. Kan tanpa riset, hanya dari memang beberapa tahun terakhir saya concern melihat persoalan desa. Lalu kemudian dari situ aja pikiran awalnya, tetapi begitu didalami Mas Wid, ternyata banyak sekali persoalan. Akhirnya Rapat Desa ini berkembang. Yang tadinya hanya 1 platform, kemudian berkembang jadi 4. Ada platform Pemdes yang memberikan akses kepada pemerintah desa melihat ada transaksi, ada produk apa, sehingga kalau kemudian dia melihat di sini ada kelebihan penawaran barang atau tidak, di sana ada kekurangan atau tidak, sehingga nanti akan terjadi keseimbangan di mana mereka saling mensuplai barang kebutuhan masing-masing antar desa di dalam satu kabupaten. Contoh sederhana kayak misalnya di Sakre dulu waktu puasa harga cabai di bawah 20.000, tetapi di Pancor harga cabai hampir 30.000. Ada selisih yang sangat besar, padahal pada satu daerah karena terjadinya sebaran informasi. Nah, ini contoh yang kemudian kita pikirkan bahwa ini berkembang. Lalu ada platform untuk pelapa. Pelapa ini memang kita kategorikan 2. Satu memang UMKM. Ada kelompok masyarakat kita yang memang sudah melek teknologi.
Dan itu yang tadi dibilang Bapak itu, berapa siap mereka, dan memang dipaksa. Jadi mereka punya produk, mereka punya HP, dan selama ini menggunakan HP lebih dari 8 jam. Langkah baiknya kalau kemudian mereka produktif. Itu satu. Kedua, ada pelaku usaha mikro yang kemudian ini tidak mengerti HP gitu kan. Ada Inapit namanya di kampung sana, itu dulu jualan serabi. Ada smartphone-nya gitu ya? Tidak ada smartphone-nya kalau itu. Dia buruh tani, begitu usianya sudah agak tua, tidak kuat lagi jadi buruh, lalu kemudian akhirnya mencari keterampilan lain karena terpaksa tadi itu bikin serabi. Serabi di satu dusun, jualan serabi dengan cara konvensional, Pak Wid, pasti yang akan beli hanya yang bisa menjangkau pasar yang ada di dusun. Tapi karena belum kebetulan ada menantunya yang doyan main HP, lalu kemudian dipoto. Iya, ada kreativitasnya, dipoto, lalu kemudian dibungkus pakai mika, lalu promosi lewat situ. Yang tadinya jangkauan pasarnya hanya satu dusun, dengan media digital tadi itu sekarang ini menjangkau 4 desa. Bayangkan 4 desa, Mencek, kemudian Gelanggang, Desa Surabaya, Surabaya Utara, bahkan Lebak Timur. Dia menjangkau marketnya yang lebih luas. Kalau tadi terbatas hanya pada satu dusun, kan nggak mungkin tiap hari masyarakat dusun itu makan serabi. Kalau makan serabi hari ini kan besoknya saya nggak makan serabi lagi. Gitu. Itu contoh yang tadi itu. Maka bagaimana solusinya? BUMDes harus berperan. Nah, BUMDes ini menjadi display bagi produk-produk masyarakat yang tidak bisa mengelola smartphone, lalu kemudian mereka yang melayani. Kemudian yang selain lapak pedagang, lapak pembeli, lalu kemudian ada lagi satu. Ada profesi yang mulai tergeser hari ini di desa, Mas Wid. Ojek. Kenapa? Karena semua orang punya sepeda motor gitu kan. Nah, lalu padahal ada kebutuhan jasa lain yang selama ini tidak bisa ditangkap oleh tukang ojek. Misalkan kebutuhan jasa pengantaran delivery barang. yang tadi sudah pesenin gitu kayak gitu. Nah, sehingga kemudian kita mikirkan sudah namanya juga kebetulan asik, Lajek gitu, lapak ojek gitu kan ya, sedang dikembangkan nih Pak Adi dan Hari dan teman-teman itu. Baik Pak Dok, ini Bung Hari ya, dari segi teknikal aplikasi ini ya, kalau tadi jelasan Pak Dokter itu, jadi kebutuhan-kebutuhan orang boleh tidak memahami, tidak begitu familiar tentang teknologi, tapi kemudian ada akses, dia bisa dibantu oleh akses pasar yang baik. Kalau tadi kita lihat bahwa membangun satu jaringan aplikasi ini kan tidak sederhana itu Bung Hari ya. Karena tadi dihadapkan juga pemain-pemain besar ya. Ya, seperti apa kira-kira buat teman-teman mahasiswa ini? Nah, memang tantangan kita dari seseorang yang memulai dengan misalkan keterbatasan modal, keterbatasan akses, keterbatasan relasi juga. Nah, kita mungkin bisa dari sisi skill teknikalnya melakukan pengembangan programming lah bahasa IT-nya kan. Betul. Kita kembangin semua platform yang dibutuhkan hari ini, kita kembangin bisa. Siapa aja fiturnya dulu ya. Cuman sekarang persoalannya platform ini butuh infrastruktur. Nah, butuh server, butuh hosting, butuh sesuatu yang butuh budget di situ. Nah, kita jadi mahasiswa mungkin ya akan kesulitan, tapi bertemu dengan orang-orang yang mau orang-orang hebat berinisiatif ya. Mengorbankan dompet. Nah, itu keren ya. Dan kemudian juga relasi yang utama. Itu yang kami sadarkan karena memang sebelumnya kami hanya tahu create itu doang. Tapi nggak pernah tahu produknya nanti arahnya kemana. Sedangkan pemain besar kita mau ngapain ya, ingin buka lapak, dia jaringannya besar, tapi bukan itu tujuannya. Karena kita akan selalu berdampingan sebetulnya. Jadi melalui relasi yang dimiliki oleh partner. Jadi hari ini kita memang sambilan mencari key partner gitu, orang-orang yang bisa membantu kita untuk mendorong Lades ini. Dan salah satunya Pak Dokter. Alhamdulillah pada 17 Agustus kemarin sudah sempat juga jadi launching di dalam sekaligus di upacara ini 17-an. Hari ya dengan teman-teman mahasiswa di sana ya, ada tadi tantangan-tantangannya, challenge yang harus dihadapi ya. Nanti ini sebagai closingnya ya, nggak boleh kemudian mahasiswa mengeluh dan menyerah kan, terus bangkit bersama ya. Nah, apa yang mimpi besar dari teman-teman mahasiswa ya, grup-grupnya Bung Hari ini ya, untuk membangun satu, jangan-jangan nanti bisa jadi rujukan besar loh yang dari buah karya Bung Hari ini. Apa mimpi besarnya? Jadi realistis kalau kami kan dalam hal membangun ini pun, mimpi-mimpi ini
Lades juga termasuk dalam mimpi. Ya. Sebelumnya teman-teman yang saya libatkan, karena saya sebagai koordinator di tim ini juga mengajak, bahwa saya sudah bilang ke teman-teman bahwa dari sisi profit oriented dalam bentuk uang misalkan, ya memang nggak ada untuk saatnya, tapi dari social impact-nya ini sangat besar. Dan itu bisa jadi modal besar untuk kita ke arah ekonomi nanti ke depan. Maksudnya untuk profit yang seperti yang diharapkan. Nah, teman-teman mahasiswa sebenarnya dari hari ini mesti sadar kalau walaupun memang nggak punya akses, nggak punya dari sisi keterbatasan mungkin perangkat, tapi hari ini kan bisa kita katakan dunia ini sangat datar dari sisi sebaran informasi. Orang di pelosok, orang di kota, informasi yang didapat sama saja. Ini hanya tentang biasa ya. Ada tentang privilege misalkan, atau mungkin tentang kesempatan dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang diberi kesempatan seperti kami di Lades hari ini mahasiswa, alhamdulillah sangat bersyukur. Dan buat teman-teman yang belum bertemu dengan kesempatannya, tetap berkreasi saja. Nanti akan ketemu dengan orang-orang seperti Pak Dr. Ali. Baik, terima kasih Bung Hari ya, luar biasa. Di masa tetap sukses ya, tetap sehat, sama salam sama teman-temannya. Terima kasih Pak Wir. Pak Dokter, ini closing statementnya ya. Tidak ada lagi seperti tadi di preambul kita, tidak ada lagi pilihan, kita tidak bisa menghindar lagi di abad ini, semua akrab. Orang sekarang mau beli apa bisa lewat handphonenya, mau makan apa bisa lewat handphonenya ya. Mau lirik harga pasar apa bisa lewat handphonenya. Ini kan siklus pasar yang mesti dipelihara. Pak Dok, apa lagi harapan besar sinergitasnya dengan pemerintah ke depan ya, sehingga nanti masyarakat yang hari ini kemudian tidak diuntungkan secara teknologi, dia bisa menikmati dengan baik teknologi ini. Sejak beberapa tahun yang lalu saya selalu bilang begini, ada modal sosial besar yang luput dari perhatian pemerintah. Misalkan ya, pemerintah selama ini merasa selalu punya kemampuan, padahal ketergantungannya pada anggaran itu kan tidak seberapa. Betul. Lalu apa itu perguruan tinggi? Perguruan tinggi ini dengan resources besar, misalkan itu punya tanggung jawab di Tridharma. Penelitian, pengajaran, dan pengabdian. Nah, selama ini pelakam, terutama yang berhubungan dengan penelitian dan pengabdian, itu kan minim impact terhadap kondisi sosial. Kalau UNRAM memberikan catatan spasial, parsial saja. Sama seperti Universitas Hamzah Wadi misalkan. Contoh ya, KKN misalkan. Kalau bahasa saya KKN hari ini itu kan KKN kayak suku Baduy, berpindah-pindah, 2 bulan lalu pindah gitu kan. Nah ini jadi soal. Gitu walaupun tematik misalnya gitu ya. Iya, walaupun tematik, tetapi minim impact. Maka yang saya tawarkan itu adalah di NTB ini kan hanya 1.000 sekian desa. Berapa jumlah perguruan tinggi kita? Tinggal masing-masing duduk bareng, lalu kasih mereka tanggung jawab mengendalikan beberapa wilayah. Jangka panjang. Kalau misalkan ada 17 indikator SDGs jadi tolak ukurnya, bikin dulu instrumennya, lalu kemudian tahapan penyelesaiannya seperti apa. Tool-toolnya terukur ya. Iya, sehingga kita bisa lihat kalau setiap tahun kayak yang dilakukan oleh Pak Ali Bidi zamannya awal dulu melakukan lomba desa misalkan dengan harga hadiah yang besar. Menarik gitu kan. Ada siapa di belakang masing-masing desa kalau dia desa maju? Saya yakin persoalan-persoalan di bawah, anak-anak yang mahasiswa yang punya kreativitas dan kemampuan inovasi yang tinggi lahir dari situ. Karena kita mendekatkan mereka dengan permasalahan yang nyata di masyarakat. Jadi itu yang paling penting kalau saya di masa yang akan datang. Baik, makasih Pak Dok ya. Dia maju terus Lades ini. Hari ya, jangan terus semangat. Saya sebenarnya ingin lama-lama berdialog nih Pak Dok ya, tapi memang harus akhir ini. Saya nanti akan undang lagi Pak Dokter ya, Bung Hari. Di segmen Subject to Discuss kita akan bicara banyak hal ya tentang industri kita, terutama di dunia startup. Baik, pendengar, demikian bincang gemilang kita pada kesempatan berbagai ini menghadirkan narasumber kita dari akademisi Pak Dr. Muhammad Ali, dan ada mahasiswa Bung Hari, dan di ujung telepon tadi Bapak Rektor UGR, Bapak Dr. Haji Muhammad Ali bin Dahlan. Sudah kita sama-sama berbicara tentang bagaimana memetakan dunia industrialisasi kita. Tadi Pak Dokter punya mimpi besar bagaimana perguruan tinggi kemudian adalah satu lokomotif besar untuk membangun dunia industri bersinergi dengan pemerintah. Baik, terima kasih pendengar. Sampai jumpa di dialog selanjutnya. Saya Widianto undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.